Podcast by Kestra. Di mana kita bakal kenalan sama organisator dari BEM Undip 2020, Pemrakarsa Mahakarya. Karena tak kenal maka tak sayang. So, nonton sampai habis ya. Halo Dips, kembali lagi di Podcast by Kestra BEM Undip 2020, Pemrakarsa Mahakarya. Kali ini kita berkesempatan untuk lebih dekat dengan bidang yang spesial, bidang yang membawahi program podcast yang sedang kalian dengar ini, yaitu bidang kemitraan eksternal. Langsung aja nih, aku sudah bersama dengan Mas Afik dan Mas Afif. Halo Mas Afik, halo Mas Afif. Halo teman-teman semua. Halo guys. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gimana nih kabarnya Mas Afik dan Mas Afif? Baik, alhamdulillah. Kalau aku sendiri, alhamdulillah baik walaupun jenuh di rumah karena emang kondisinya lagi seperti ini. Semoga kalian juga tetap mematuhi PSBB, stay at home ya. Siap, mantap deh. Keren banget lu, Pip. Oke deh, sebelum kita mulai, Mas Afif, boleh dong kenalin diri lebih banyak lagi ke Dips. Bisa kenalin jurusannya, asalnya, tapi yang terpenting sih kasih tahu ke Dips di Kestra itu sebagai apa. Oke. Perkenalkan, nama aku Rifki Afik Taib. Saya dipanggil Afik dari S1 Teknik Industri Angkatan 2017. Asalnya dari Tangerang. Kemudian di BEM Undip 2020 diamanahkan sebagai ketua bidang dari bidang kemitraan eksternal. Boleh dilanjut ke Mas Afif? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Abdul Afif, bisa dipanggil Afif. Aku dari S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Asalnya Jakarta. Halo Mas Apalagi Afif. Ya itu aja sih, cukup. Mungkin jabatan. Sebagai wakil kepala bidang kemitraan eksternal, Status. bantu Mas Afik. Statusnya mahasiswa aja lah ya. Ya, hebat. Oke, sebelum ngomongin Kestra nih, cerita dulu dong ke Dips, gimana Mas Afif tuh sampai bisa jadi kabit wakabit Kestra. Gimana ceritanya Kestra sekarang itu bisa dipimpin oleh Afif, yang namanya tuh cuman beda satu huruf aja. Gimana tuh Mas? Iya, jadi kalau ini cerita ketemu Afif ya. Ya bebas Mas, mulai dari awal banget juga boleh kok. Oke, jadi pas itu lagi kebetulan sudah menjadi ketua bidang dari bidang kemitraan eksternal, kemudian mau cari nih wakil, kira-kira siapa. Itu ada beberapa rekomendasi, kemudian ketemulah sama Afif. Nah sebenarnya sama Afif nih belum pernah ketemu juga dan belum pernah kenal gitu kan. Ya udah akhirnya kita putusin buat ketemu aja dulu. Kebetulan aku chat duluan, ketemu, terus habis itu nah ini ketemunya lumayan usaha lah ini si Afif, keren banget. Gimana tuh Kita Mas? ketemu tuh iya, jadi dia ini kan dari Bekasi ya. Posisi Kemudian baru nyampe. aku dari Tangerang. Terus itu kita berdua janjian ketemu mau di mana nih enaknya. Pikir gue tadinya wah di tengah-tengah aja, mungkin di Jakarta atau di mana gitu kan. Terus itu tiba-tiba si Afif bilang, udah bang, aku ke Tangerang aja. Waduh jauh banget kan tuh Tangerang Bekasi kan, udah kayak mudik tuh kan dari ujung ke ujung tuh. Iya. Terus habis itu akhirnya Afif ke Tangerang, akhirnya kita ketemu ngobrol-ngobrol banyak. Terus akhirnya wah mungkin ini bisa menjadi pendamping saya di bidang Kestra gitu kan. Sudah akhirnya jadilah kita Langsung ke Tang City ya. iya. Jadi Itang City itu saksi bisu tempat Saksi bisu. bertemunya Mas Afif dengan Mas Afif. betul. Tapi sebelumnya berarti memang belum kenal ya satu sama lain Mas? Belum kenal. Kemudian kebetulan sekali ketemu ngobrol langsung nyambung. Wah, itu ya mungkin namanya jodoh kali ya. Iya bisa jadi. Keren sih. Tapi kayak kebetulan banget gak sih? Kabitnya namanya Afif, wakabitnya namanya Afif. Itu kan cuma kayak beda satu huruf. Kayak Wah, jadinya keren aja sih. Itu sudah takdirnya seperti itu. Ya takdir untuk Kestra tahun ini. Lanjut ke Kestra nih sekarang Mas. Kestra tuh bidang apa sih Mas? Tugasnya ngapain aja? Fungsinya terus apa? Iya dah. Jadi kalau ngomongin bidang Kestra ya, kemitraan eksternal. Bahwasanya ini sebenarnya bidang kehumasan, cuma bidang kemitraan eksternal ini sebagai bidang yang mengampu fungsi tersebut. Jadi bidang kemitraan eksternal ini fungsinya yang pertama mungkin ya untuk menjalin hubungan dengan pihak eksternal, juga mungkin kebutuhan untuk audiensi dan sebagainya dengan pihak eksternal.
Kemudian untuk branding sendiri, branding ini jelas untuk BEM Undip khususnya dan untuk Tes Diponegoro ya. Untuk branding ini biasanya kalau teman-teman pendengar tahu ada proker ini ya, podcast ini ya. kemudian juga ada, nah sebenarnya ada beberapa program kerja lain seperti Deep on Air, Deep on News, itu ada bentuk siaran radio dan juga ada publikasi berita dan juga penyiaran berita gitu, media cetak maupun media audio visual gitu ya. Oke Mas, mungkin sebelum lanjut lebih jauh lagi nih ya, FYI buat Dips, podcast ini tuh pada dasarnya adalah program alternatif dari BEM Undip On Air yang sasarannya sendiri adalah radio-radio di Semarang. Nah, berhubung on air itu sendiri tidak bisa dikerjakan karena situasi pandemi yang kita alami ini, makanya kita kemaslah on air yang tujuannya sebagai sarana branding BEM Undip menjadi off air dalam bentuk podcast, di mana tujuannya sih masih sama-sama sebagai sarana branding BEM Undip. Iya. Lalu dari Mas Afif, apakah ada yang mau ditambahin? Iya, mau nambahin sedikit. Mungkin Kestra, orang-orang tuh asing dengan nama itu, kayak kemitraan eksternal. Apa sih itu? Sebenarnya itu bisa disebut dengan humas, hubungan masyarakat. Sebenarnya ini ya, di fakultas-fakultas juga ada sih beberapa bidang humas ya yang menyatu dengan bidang harmonisasi kampus. Jadi kayak menyatu gitu ya, cuman kan karena mungkin BEM Undip itu skupnya lebih besar, jadi ya harus ada pemisahan-pemisahan. Iya, betul. Dari Mas Afif cukup atau ada lagi nih Mas? Ada lagi, yang dimana juga Kestra tuh sebagai garda terdepan, sebagai penyambung tali silaturahmi antara BEM Undip sama mitra BEM Undip tersebut dari luar. Oh gitu ya Mas. Iya dah. Terus bagian-bagian di dalam Kestra apa aja sih Kak? Divisi-divisi yang gitu apa ya? Terus fungsi masing-masing divisinya apa Kak? Oke, aku dulu mungkin ya. Iya Kak, silahkan. Jadi di Kestra ini ada 3 divisi teman-teman. Yang pertama adalah NINP atau National International Networking and Partnership. Divisi ini fungsinya adalah menjaga dan menjalin hubungan gitu, dengan pihak-pihak eksternal di tingkat nasional maupun internasional gitu. Terus habis itu juga ada RNP atau Regional Networking and Partnership. Kalau mungkin tadi yang sebelumnya itu di tingkat nasional dan internasional, kalau untuk RNP sendiri skupnya itu ada di tingkat regional, jadi ada di Tengah dan juga di Semarang seperti itu. Lanjut, ada institutional planning atau IP untuk pertama memastikan kerjasama antar pihak-pihak eksternal dengan BEM Undip, dan selain itu juga divisi IP ini juga dia ini mendata hasil-hasil kerjasama yang sudah dicari atau dijaring gitu ya oleh divisi RNP dan juga NINP sebelumnya. Jadi divisi ini kita bilang otaknya lah ya. Jadi dia mengatur lah gitu ibaratnya ya dari bidang Kestra ini. Karena sebenarnya kan kerjasama yang dijalin oleh bidang Kestra ini nantinya juga untuk digunakan BEM sendiri gitu untuk keberlangsungan program-program kerja ataupun nantinya ada kegiatan gitu yang diselenggarakan oleh BEM Undip gitu. Jadi pokoknya ada 3 divisi dan walaupun dari masing-masing divisi itu berbeda tapi saling berkaitan ya Mas. Iya betul. Terus Mas, dari masing-masing divisi yang udah disebutin tuh prokernya ada apa aja ya Kak? Mungkin pertama dari ini dulu ya. Ya mungkin bisa berurutan per divisinya juga. Siap. Dari NINP itu ada 3 program kerja. Yang pertama itu ada audiensi nasional. Audiensi nasional ini merupakan program kerja yang fungsinya adalah untuk menyampaikan aspirasi gitu dari kami BEM Undip atau mahasiswa Universitas Diponegoro gitu ya kepada pihak eksternal. Ini bisa macam-macam, bisa instansi pemerintahan atau misalkan perusahaan dan sebagainya gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan menyampaikan aspirasi tersebut tadi ya. Kemudian juga di audiensi nasional ini juga program kerja yang berfungsi juga untuk menjalin kerjasama gitu ya, untuk bisa memenuhi tadi kebutuhan dari bidang-bidang yang ada di BEM Undip gitu. Jadi kalau misalkan bidang A misalkan ingin bekerja sama dengan si atau perusahaan mana gitu, audiensi nasional ini yang menjadi wadahnya. Dan ini karena audiensi nasional ya berarti di tingkat nasional.
Kemudian lanjut ada program kerja visitasi. Kalau untuk visitasi ini kurang lebihnya seperti kunjungan gitu ya, kunjungan ke universitas lain untuk studi banding. Kurang lebihnya seperti itu sih kalau visitasi. Kemudian lanjut ke program kerja IDEAS. Apa tuh, Mas? Ini mungkin teman-teman mendengar cukup familiar ya. Jadi kalau IDEAS di tahun ini sendiri agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya ada rangkaian seperti seminar, kemudian ada parade dan sebagainya gitu ya. Nah, di tahun ini agak berbeda. Untuk IDEAS sendiri nantinya akan berbentuk seminar internasional gitu ya, yang berkaitan berbarengan gitu ya, gak berbarengan sih sebenarnya, jadi rangkaian program kerja dari BEM Undip lainnya, dari bidang lain gitu. Nanti kita berkolaborasi gitu. Ada namanya Creative Innovation Summit, itu merupakan program kerja unggulan dari kabinet tahun ini. Nanti kita di sana akan menjadi rangkaian gitu dari acara tersebut. Nah, terus tadi kan ada paradenya itu kan nggak ada ya teman-teman, tapi nanti ini ada poin yang menggantikan gitu. Lanjut mungkin ke divisi selanjutnya ada RNP ya. Langsung, Mas. Di RNP ini ada 3 program kerja juga, di Open Air, di Onlis, dan juga audiensi regional. Mungkin audiensi regional dulu ya. Iya, Audiensi regional ini kurang lebihnya sama dengan audiensi nasional, bedanya hanya pada ruang lingkupnya atau skupnya gitu ya. Kalau untuk audiensi regional ini sendiri, pihak-pihak yang kita hubungi atau kita jalin kerjasama itu berada di tingkatan regional, dalam hal ini Jawa Tengah dan Semarang gitu ya. Dan kalau untuk pihak-pihak yang kita hubungi atau kita jalin kerjasama, kurang lebihnya hampir sama juga dengan audiensi nasional. Itu ada instansi pemerintahan, ada perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Dan dalam hal ini yang disampaikan pun hampir sama dengan audiensi nasional gitu. Mungkin penyampaian aspirasi atau nantinya ada penawaran kerjasama dan sebagainya seperti itu. Kemudian lanjut ke Undi Poner. Di Poner ini jadi salah satu branding BEM Undip khususnya, dan punya adalah Universitas Diponegoro. Mungkin kaitannya dengan podcast ya. Jadi podcast ini adalah program yang kami usung gitu ya, untuk setidaknya bisa menggantikan selama masa pandemi COVID-19 ini, untuk bisa siaran di radio-radio. Biasanya kan kalau di Ponder itu siaran di radio, cuma karena memang kondisinya seperti ini, jadi kami menggantikannya dengan podcast ini. Ini adalah untuk branding tadi ya. Kemudian habis itu ada Undipon News. Undipon News ini adalah branding juga, tapi di sini untuk publikasi di media-media cetak dan juga visual seperti TV gitu ya. Jadi ketika nanti di BEM Undip ada kegiatan yang bisa kami publish, kemudian juga ada investasi-investasi dan sebagainya gitu ya, ini akan coba kami sampaikan kepada media-media yang sudah menjadi mitra dari BEM Undip. Ya walaupun sebenarnya nggak pasti di post juga gitu ya. Cuma di sini yang penting usaha. Iya betul. Kita berusaha untuk bisa mempublish apa sih yang udah dicapai gitu oleh BEM Undip, dan juga apa yang udah dicapai oleh Universitas Diponegoro. Kalau dari divisi yang lain, Mas? Iya, lanjut lagi ke divisi Institutional Planning atau IP. Di IP ini juga ada 3 program kerja teman-teman. Yang pertama itu adalah Project Planner, kemudian yang kedua itu adalah Forum Lingkar Humas, yang ketiga itu adalah Undip Net Festival. Nah ini yang terakhir lah. Yang pertama dulu ada Project Planner. Project Planner itu apa sih? Yang seperti tadi aku udah paparkan pada teman-teman, bahwasanya Institutional Planning ini kan yang eksekutor apabila nantinya ada perusahaan yang sama gitu. Nah, Project Planner ini adalah wadah untuk melaksanakan hasil kerjasama dengan instansi atau perusahaan gitu yang sudah bermitra dengan BEM Undip gitu. Misalkan ada perusahaan A ingin mengajak kerjasama BEM Undip gitu ya. Nantinya kita lihat dulu nih, kira-kira ini bisa masuk ke bidang mana nih. Kalau misalkan bidang lain itu lebih membutuhkan, kita coba untuk salurkan dulu ke bidang yang lain. Tapi kalau misalkan bidang lain tidak, nah baru kita lihat kita bisa nggak nih memenuhi gitu kan. Nah kalau misalkan bisa, nanti hasil kerjasama ini akan dipegang oleh Project Planner ini dalam bentuk event dan sebagainya gitu ya. Dan selain
menerima kerjasama juga, kita juga menerima kunjungan gitu ya, atau misalkan dari SMA gitu ya, dari SMA mana atau dari SMP atau mana gitu yang kunjungan gitu ya ke Undip, ini bisa memenuhi juga gitu. Terus juga misalkan ada badan eksekutif mahasiswa lain yang fasilitasi atau membantu kita pun juga bisa dipenuhi melalui program kerja ini kayak gitu. Juga ke forum lingkar rumah. Kalau forum lingkar rumah ini adalah program kerja yang digunakan sebagai wadah untuk diskusi gitu dengan bidang-bidang kehumasan lain yang ada di Universitas Diponegoro. Dalam hal ini adalah pada BEM-BEM fakultas gitu ya. Di situ kita membahas mengenai isu-isu atau misalkan permasalahan-permasalahan terkait kehumasan yang ada mungkin di tingkat fakultas atau di tingkat universitas. Selain itu juga itu sebagai wadah silaturahmi juga gitu antara kami dari bidang kemitraan eksternal dengan teman-teman di fakultas kayak gitu. Terus itu terakhir nih. Tapi sebelum berlanjut ke yang terakhir nih, aku mau nanya tadi kalau nggak salah ada soal kunjungan. Nah, yang kunjungan itu tuh kira-kira gimana ya Mas prosedurnya? Di OA-nya BEM Undip di Instagram itu udah ada CP-nya. Ya. Ya teman-teman tinggal kontak situ kalau misalkan teman-teman mau mengadakan kunjungan gitu ya. Insya Allah nanti kami akan coba aturkan. Nanti terkait hal-hal yang harus dipenuhinya bisa dibahas via WA tersebut. Oke deh Mas, boleh berlanjut nih Mas ke yang terakhir yang mau disebutin tadi. Terakhir adalah Undipnet Festival. Sebenarnya Undipnet Festival ini adalah program kerja dari Kabinet Pemrakarsa Mahakarya. Undipnet Festival ini adalah acara pesta rakyat ya, bisa kita bilang pesta rakyat yang mengangkat kebudayaan khususnya yang ada di Semarang, Jawa Tengah, dan umumnya mungkin ada di Indonesia gitu ya. Dan mungkin ini jadi pertanyaan banyak teman-teman juga gitu. Banyak sih yang tanya-tanya ini kapan Kak dan sebagainya. Ditunggu aja, teman-teman bisa follow Instagramnya. Kemudian acara ini sebenarnya hadir dari keresahan kami teman-teman dari BEM di 2020 yang mana merasa bahwa antara aktivitas akademik yang ada di Undip dalam hal ini mahasiswa dan mungkin tenaga pengajar dan juga ya seluruh aktivitas akademik yang ada di Undip dengan masyarakat sekitar ini ada wadah yang bisa bersatu di antara kedua pihak ini. Dari kami berinisiatif coba kita buat acara yang bisa mempersatukan kedua pihak tersebut gitu, yang harapannya bisa memperkuat silaturahminya dan juga hubungannya gitu ya. Kemudian acara ini juga rencananya akan dibentuk atau dibuat gitu ya berhubungan dengan kebudayaan gitu. Kami juga ada keresahan dari kami gitu bahwasanya semakin kesini banyak itu orang-orang atau generasi muda yang kurang tahu dengan kebudayaan yang kita miliki gitu, yang Indonesia miliki gitu, dan ini butuh disampaikan kembali gitu bahwasanya nih Indonesia nih punya ini nih seperti itu. Jadilah Undipnet Festival ini. Nantinya insya Allah acara ini semoga bisa menutupi gitu keresahan yang tadi mungkin hadir dari tempat BEM Undip 2020 dan juga bisa menghibur juga ya gitu buat teman-teman mahasiswa atau mungkin ada warga Semarang atau Tembalang yang mendengar podcast ini juga semoga nantinya bisa terhibur gitu dengan acara ini. Dan semoga juga pembatasan terkait COVID-19 ini bisa segera selesai juga ya. Karena juga ya dari kita sih harapannya bisa menjalankan acara ini secara fisik gitu ya, bisa teman-teman hadir di tempat dan sebagainya, bertemu dengan orang-orang yang lain di acara tersebut gitu secara langsung dan tidak secara online. Untuk nantinya acara ini akan jadi seperti apa dan bagaimana, silakan teman-teman tadi bisa follow ke Instagram @undipnetfestival, atau dari kami bidang kemitraan eksternal juga ingin mengajak teman-teman mahasiswa untuk ayo gabung dengan acara Undipnet Festival ini. Kami menawarkan kepada teman-teman jadi pelopor nih acara yang bisa jadi acara yang besar di Undip gitu. Teman-teman akan jadi generasi pertama, teman-teman akan jadi pencetus gitu, banyak mencetuskan ide-ide teman-teman yang nanti akan jadi sejarah juga gitu terkait adanya acara ini. Dan kami harap acara ini bisa menjadi acara yang besar gitu ya, acara yang bisa secara terus-menerus gitu ya ada, dan makin bertambahnya waktu semakin besar dan bisa semakin menjadi wadah untuk mempersatukan gitu antara aktivitas akademik Undip dengan warga Tembalang, atau bahkan bisa menjadi wadah branding juga gitu ya. Jadi ini merupakan potensi yang besar buat teman-teman gitu untuk berkarya, untuk teman-teman mengeluarkan kreativitas teman-teman lewat acara ini gitu. Bila teman-teman bergabung gitu ya dengan Undipnet Festival seperti itu. Wah, pokoknya buat Dips tuh sesuai sama yang Mas Afik bilang, gak usah takut, gak usah malu jadi pemrakarsa, jadi pelopor lewat Undipnet Festival ini. Betul.
Ya mungkin Apip mau ini. Kalau dari aku ya visitasi itu juga tujuannya agar BEM Undip sendiri tuh bisa bonding gitu antar fungsionarisnya. Terus audiensi nasional itu mungkin aku tambahin kalau kita nanti itu bakal ke Jakarta kayak nyamperin ke perusahaannya atau stakeholdernya. Cenderung di Jakarta sih ya Mas, mungkin karena Jakarta juga ibu kota. Iya, sebenarnya karena di Indonesia ini pusat pemerintahan dan pusat ekonominya itu ada di Jakarta ya. Jadi kemungkinan besar memang kita ke Jakarta. Terus untuk yang lain kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan nggak Mas Afif? Ideas Ya gimana tuh ideas? sedikit berbeda dari tahun lalu, kayak kita jadinya seminar, tapi kita di lain seminar itu kita sebenarnya collab sama bidang lain, kayak nanti ada rangkaiannya, jadi ditunggu aja ya Dips. Nah tadi bidangnya belum disebutin tuh, bidang apa sih Mas? Bidang yang kita bekerja sama gitu ada dari bidang Riskel BEM Undip dan juga bidang ekonomi kreatif dari BEM Undip juga. Wah, Prokerkestra lumayan banyak ya. Semoga terlaksana dan bermanfaat semua ya Mas. Terus Mas, sekarang kan lagi situasi pandemi COVID-19 nih, yang membuat kita social distancing, physical distancing, karantina diri. Nah, Kestra yang biasa kerjanya interaksi face to face, terus selama pandemi jadinya bagaimana? Iya, mungkin aku coba jawab ya. Keadaan seperti sekarang ya dalam masa pandemi COVID-19 ini jelas banyak pengaruhnya gitu ya untuk seluruh bidang gitu ya, tak terkecuali juga dari bidang Kestra gitu ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan apabila kondisinya normal gitu, yang juga sudah kita rencanakan gitu, ternyata banyak yang akhirnya tertunda. Seperti tadi mungkin Undip On Air itu ya, kita mungkin bisa berinteraksi sama teman-teman mungkin lewat siaran radio gitu. Cuma di kesempatan kali ini tertunda terlebih dahulu dan kita menggunakan media podcast seperti ini. Kemudian juga ada acara-acara gitu ya yang memang dari kita sudah kerjasama dengan pihak-pihak luar, sudah menentukan tanggal dan sebagainya gitu ya. Ternyata harus tertunda juga. Cuma ada beberapa sih kerjasama yang akhirnya menutupi gitu ya. Kayak ada mungkin kalau teman-teman tahu ada beberapa seminar online gitu ya yang ada bermitra dengan BEM Undip gitu. Teman-teman bisa lihat juga di OA BEM Undip, di official account BEM Undip, di Instagram teman-teman bisa lihat. Cuma itu tadi ada beberapa memang yang sudah kita kerjasama dan sebagainya, sudah deal gitu ibaratnya ya. Cuma memang tertunda. Kemudian juga dalam penyampaian maksud dan tujuan lewat audiensi juga kita ada beberapa kendala juga gitu, dimana mungkin sebenarnya masih bisa ya melaksanakannya lewat Online. lewat via online gitu ya, maksudnya lewat chat dan sebagainya. Cuma kayak ya agaknya kurang jos lah ya kalau nggak ketemu langsung gitu, karena emang lebih baiknya kan emang ketemu langsung gitu ya, ada berkah tersendiri gitu apabila kita ketemu langsung. Ya apa ya, ini memang kondisi yang harus sama-sama kita hadapi bareng gitu ya, sama-sama kita berjuang bareng lepas gitu ya dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin dari Apip ada mau tambahan terkait dampak corona buat Kestra? Emang kondisinya kita nggak ada yang menduga dan nggak ada yang pengen, tapi ya mau gimana lagi, kita harus tetap jalan. Jadi kita rapat juga jadi online, kita diskusin yang dimana menimbulkan inovasi baru ya, kayak On Air diganti jadi podcast, FLA kita jadinya fakultasnya itu jadi online. Iya, kita harus bisa ketemu langsung ya gitu di online. Tapi menurut Mas sendiri efektif nggak sih Mas kalau diganti jadi online gitu? Sebenarnya kalau dibandingkan dengan offline atau ketemu langsung, kita berinteraksi langsung, kita sensasinya beda, kita kurang dapat feel-nya gitu. Kayak kan nggak semua waktu online itu kita on kamera gitu, apalagi kayak lagi online dia juga sambil ngelakuin apa gitu, jadi kita nggak tahu gitu. Jadi menurutku kurang dapat efektif dan esensinya sih. Ya makanya itu kita harap cepat selesai aja sih ya Mas, biar kita juga bisa melaksanakan proker seperti yang seharusnya. Iya, sebenarnya tetap di masa seperti ini juga kita berusaha untuk silaturahmi juga gitu ya sama semua pihak gitu. Kalau masalah efisien mungkin ya kalau melihat enaknya ya mungkin enak online gitu, karena mau sambil ngapain juga bisa gitu. Cuma balik lagi tadi ya kepada feel-nya, bahwasanya kalau ketemu langsung kan kita bisa lebih kenal gitu ya, bisa lihat juga orangnya, oh ini orangnya kayak gitu. Kalau misalkan online kan mungkin ada aja kendala-kendala gitu yang dihadapin gitu ya. Terus juga mungkin memang ada beberapa hal yang jadi lebih baik, tapi menurutku untuk silaturahmi ini enaknya itu ya memang ketemu langsung gitu. Nah Mas Afif nih,
aku mau sedikit personal dulu nih ya. Suka duka dong sejauh ini di Kestra? Suka duka. Iya, gimana tuh Mas? Kalau dari Cepet Mas dulu, Afik Pip. sendiri. Kalau sukanya mungkin ya, sukanya dulu yang gampang ya. Iya, gimana tuh Mas? Alhamdulillah benar-benar di Kestra nih kita dapet bondingnya, walaupun kita padahal itu tuh baru itu sebulan Maret, tapi kita tuh udah dapet feelnya. Sekarang pun walaupun corona kita masih sering chat di grup, masih rame gitu. Kayak kita aja waktu pandemi aja udah bonding, gimana kalau nggak pandemi gitu. Lebih Gua bonding lagi. bakal keluarga banget. Kalau dukanya mungkin ya, Iya, dukanya apa? dukanya jauh ini belum ada ya, paling karena proker nggak terlaksana. Mungkin bukan nggak terlaksana kali ya Mas, belum terlaksana atau mungkin terhambat sedikit. Iya. Kalau betul. terlaksana kita besar harapan masih bisa terlaksana karena kan juga masa jabatan kita masih cukup panjang. Mungkin kalau dari Mas Afik gimana nih Mas? Iya, mungkin sukanya ya. Jelas ketemu teman-teman baru di bidang Kestra. Ini buat di Kestra khususnya. Teman-teman baru di bidang Kestra, di internal, kemudian juga ketemu dengan orang-orang baru juga di luar gitu ya, ketemu silaturahmi gitu ya, ajak bermitra dan sebagainya gitu, dan juga punya insight atau pandangan gitu dari luar terkait hal-hal yang lagi hype gitu ya. Maksudnya dalam hal ini kayak kan ada suatu isu yang sedang naik gitu ya, terus juga mungkin kita dari segi mahasiswa gitu kan banyak yang mendiskusikan dan sebagainya gitu. Dengan adanya mitra-mitra di luar itu kita bisa tahu, oh ternyata di daerah ini seperti ini, ternyata di sini ini seperti ini gitu. Selama ini apa yang udah aku dapat seperti itu sih, dapat pengalaman dari orang-orang lain kayak ya kita kan namanya apa ya, kita kan generasi muda ya, bicara pengalaman kita sangat kurang lah gitu ketimbang orang-orang yang sudah terlebih dahulu terjun di dunia-dunia yang digelutinya gitu. Dan dari Kestra ini kayak aku bisa melihat ternyata dunia itu kondisinya seperti ini ya. Ternyata di perusahaan ini atau di di LSM ini misalkan, oh ternyata seperti ini kayak gitu. Jadi kayak bisa melihat lebih luas lah gitu. Terus juga mungkin kalau dukanya ya, kalau duka sebenarnya sekarang ya nggak bisa ketemu secara langsung dan sebagainya. Kebetulan juga setelah kepengurusan dari kemitraan eksternal BEM Undip itu terbentuk gitu ya, kita punya waktu yang cukup pendek gitu ya untuk bisa ketemu, dan gimana sebelum akhirnya ada masa pembatasan ini gitu. Jadi kayak ya belum kenal lebih jauh gitu, belum kenal lebih dekat dengan teman-teman gitu, ternyata sudah harus dipisahkan dengan kondisi seperti ini gitu ya. Walaupun gak enak gitu ya, cuma kita coba buat hadapin dulu kayak gitu. Mungkin sejauh ini kayak gitu sih. Nah, karena aku sama-sama Kestra nih, mungkin aku juga mau nambahin ya suka dukanya. Dan sejauh ini sukanya bener banget sih kata Mas Afik dan Mas Afif, Kestra itu bukan sekedar bidang, tapi dia juga keluarga. Keren. Nah Mas, kalau situasi corona ini berakhir, yang kira-kira bakal jadi tantangan buat Kestra apa nih Kak? Ya, kalau corona ini berakhir ya, jadi tantangan buat Kestra tentunya kita harus mengejar semuanya gitu yang seharusnya sudah selesai berapa bulan gitu kan. Itu jadi sangat pendek, jadi sangat ringkas waktunya. Gimana caranya kita harus bisa menyelesaikan target-target yang sudah kita atur sedemikian rupa di awal pengurusan gitu, yang tidak bisa kita kejar dengan kondisi kerjanya tuh di rumah gitu. Ya mungkin kalau menurutku itu sih tantangan ada, tapi menurutku itu juga jadi batu loncatan buat kita semua yang ada di Kestra gitu ya, Kestra, BEM Undip juga, dan juga teman-teman lain gitu yang punya tanggung jawab di luar sana, bahwasanya teman-teman masih mungkin bisa membuat suatu hal yang keren juga gitu, teman-teman juga supaya bisa adaptasi gitu, adaptif lah, jadi punya kemampuan adaptif untuk bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya sih. Oke, kalau dari Mas Afif, kira-kira menurut Mas Afif gimana nih Mas? Kalau menurut aku proker yang harusnya udah dipersiapin lama sih, benar. Kayak kita tuh harus ngejar semuanya yang supaya proker itu terlaksana dalam waktu yang sebentar. Itu sih Dan. Ya tapi tentu besar harapan pula, walaupun kondisinya harus ngejar tapi kita juga bisa semangat, kita tetap bisa fit, dan apa yang kita kejar itu benar-benar bisa tercapai. Amin. Nah Mas, sekarang aku minta tolong dong dikasih kriteria buat jadi bagian Kestra. Mas sebagai orang yang sudah pernah nyeleksi berbagai calon Kestra, termasuk aku tuh kan pasti punya standar tuh. Kasih tahu dong ke Dips, siapa tahu tahun depan ada yang mau masuk Kestra nih. Mungkin ya, pertama karena Kestra itu rumah, dia harus berani ngomong sih, minimal berani, walaupun mungkin bahasanya masih kurang, tapi kita belajar di sini, yang penting kita belajar. Terus dia tuh menurut gue harus adaptif sih, terus
mungkin faktor pendukung good looking, karena kan kita ketemu eksternal kan, kemitraan eksternal kayak bertemu sama pihak-pihak luar, jadinya yang disorot pertama itu. Jadi biar orang yang kita temuin juga first impressionnya baik juga ke kita, ke Kestra BEM Undip. Nah, kalau dari Mas Afik sendiri gimana, Mas? Ya kalau mungkin aku secara luas aja gitu ya, bahwasanya kita mahasiswa di sini berada di dalam Diponegoro gitu ya. Intinya adalah kita ini belajar gitu. Jadi kapanpun teman-teman harus punya kemauan untuk belajar gitu. Dan kalau teman-teman udah punya nih kemauan belajar gitu, kan sangat berguna gitu buat teman-teman untuk bisa jadi lebih baik gitu mau dimanapun. Dan ini termasuk juga di Kestra gitu, bahwasanya kalau teman-teman mau memang ingin gitu ya, tertarik dengan dunia kehumasan gitu yang dalam bidang Kestra ini, ya teman-teman yang pertama dimiliki ya kemauan belajar dulu gitu dalam terkait ilmu yang akan digunakan di bidang ini. Meskipun sebenarnya ya kita yang ada di dalamnya juga masih belajar gitu, masih berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kita semua bukan yang paling baik lah gitu, udah nggak ada lagi yang lain gitu, enggak gitu. Kita juga masih tahap belajar gitu, banyak kita kurangnya gitu. Dan perbedaan kita dengan teman-teman mungkin yang di luar sana belum sempat bergabung adalah bukan kita lebih baik, tapi kita punya kesempatan yang lebih dulu gitu untuk bisa belajar di dalam Kestra. Makanya akhirnya kita tahu gitu, kalau misalkan nanti teman-teman masuk belum tentu gitu kami lebih baik dari teman-teman, bisa jadi teman-teman lebih baik gitu ketimbang kami. Itu ya tips buat kalian yang mau masuk Kestra, gak usah takut. Yang penting punya kemauan belajar sama semangat aja deh pokoknya. Nanti Kestra yang akan nerima kamu sendiri. Siap. Oke. Nah, Mas, sekarang kita bahas yang kekinian nih. Selain podcast, akhir-akhir ini atau tidak jauh dari sekarang, Kestra tuh lagi sibuk ngapain ya, Mas? Mungkin kalau untuk Kestra sendiri, karena ada beberapa program kerja yang memang insidental gitu ya, tergantung pada waktunya. Jadi memang ada beberapa program kerja yang bergantung pada ada mitra yang ingin bekerja sama atau tidak gitu. Sejauh ini ada beberapa sih mitra yang bekerja sama, seperti yang tadi disebutin juga kayak ada seminar online gitu. Kita mencoba untuk mengurusi itu. Kemudian juga ada beberapa program kerja yang sudah masuk tahap persiapan gitu. Dari pertama itu ada ideas, kemarin alhamdulillah sudah terbentuk panitianya dan ini sudah bergerak untuk menyiapkan acaranya ini semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian juga ada Deepnet Festival yang saat ini mengajak teman-teman untuk ayo ikut kita gitu. Kalau dari Mas Afif sendiri gimana tuh, Mas? Nambahin aja mungkin ya, kita tiap minggu FLH kayak langsung fakultas ke humas-humas fakultas. Ya beberapa minggu belakangan sih. Jadi keren juga ya Kestra, walaupun pandemi tetap bisalah bergerak, bisalah cari metode lain, yang penting bisa bergerak. Nah terus Kak, mungkin bisa juga nih sebagai doa, tolong sampaikan dong harapannya secara terbuka di podcast ini dari Mas-Mas buat BEM Undip dan Undip sendiri. Untuk Undip, semoga dengan kondisi seperti ini kita tetap bisa menjadi pemrakarsa mahakarya, tetap bisa membawa karya-karya besar yang bermanfaat untuk masyarakat, mahasiswa, masyarakat keseluruhan ya. Dan juga semoga target-target yang sudah kita rencanakan bisa tercapai, kita kejar dalam kondisi seperti ini. Mungkin juga harapannya untuk Undip semoga bisa lekas pulih ya, kembali aktivitas seperti normal. Ketika nantinya sudah tidak ada pembatasan lagi, kita bisa beraktivitas kembali. Semoga setelah ini bisa cepat pulih lah, harapannya sih gitu. Oke. Kalau dari Mas Afif sendiri gimana? Kalau dari aku, BEM Undip dulu deh harapannya. Tetap semangat, tetap persiapin apa yang udah disiapin, berinovasi biar sesuai dengan kondisi seperti ini. Pokoknya walaupun ntar tiba-tiba PSBB ini kelar, kita udah ada persiapan untuk tetap ngejalanin rencana kita sebelumnya. Terus pokoknya tetap patuhin pemerintah buat stay at home supaya coronanya juga cepat berakhir. Dari situ aja. Oke. Dan pesannya dong Kak, sekali lagi buat Dips sekalian, terutama buat yang masih dengerin nih Kak. Singkat aja nggak apa-apa Kak. Ya, semangat, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang merasa kayak kamu juga aja. Terus Mas Afif? Semangat. Insya Allah nanti bisa recovery kembali lagi. Amin. Tapi yang jelas buat Dips dan pendengar sekalian, jangan lupa follow Instagram Undip Naik Festival dan ideas_undip. Jangan lupa ya Dips. Nah, gimana tuh Dips? Kestra mantap abis ya. Makasih banyak ya buat Kak Afik dan Kak Afif yang sudah meluangkan waktunya. Sukses selalu buat urusan bidang dan akademiknya. Sama-sama Sadam.
Ya, makasih juga buat Kak Afik dan Kak Afif. Nah, buat Dips pendengar sekalian, obrolan kita sampai di sini dulu ya. Tapi jangan khawatir Dips, masih ada beberapa bidang lagi kok yang bakal kita obrolin. So, tungguin aja ya podcast selanjutnya. Sembari menunggu, tetap sehat selalu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia dengerin sampai titik ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.